wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini kami kelompok 6 itu akan membahas mengenai akuntansi di negara Republik Ceko dan negara Norwegia. Sebelumnya katanya sih kalau misalkan tak kenal maka tak sayang. Izinkan kami sekelompok 6 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum membahas mengenai akuntansi di dua negara yang tadi saya sebutkan. Perkenalkan, saya Erlinda Nuraini dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Cika. Nama saya Un Mulyaningsih. Nama saya Liza Imilda. Aprilia Rahmawati. Nah, kalian tahu nggak sih sepatu bata ternyata itu dari Republik Ceko. Dan kalian tahu juga kan pasti Illustrator, Popeye, dan Tom and Jerry itu asalnya dari Republik Ceko. Banyak sekali ya. Regulasi dan pelaksanaan akuntansi di Republik Ceko itu berdasarkan pada Commercial Code yang baru dibuat oleh Parlemen Ceko pada tahun 1991 dan mulai efektif 1 Januari 1992. Ini dipengaruhi oleh akar Undang-Undang Perdagangan Australia yang lama dan mencontoh pada Undang-Undang Perdagangan Jerman. Nah, laporan keuangan pada Republik Ceko itu harus bersifat komparatif. Nah, dan terdiri dari neraca, akun keuntungan dan kerugian. Kalau misalkan di Indonesia itu sebutannya kayak laporan laba rugi seperti itu, dan catatan. Nah, laporan keuangan ini konsisten dengan direktif UA. Catatan mencakup penjelasan atau kebijakan akuntansi dan informasi lainnya yang relevan untuk menganalisis laporan keuangan. Nah, masuk kepada regulasi dan penegakan aturan akuntansi. Hukum komersial yang baru disahkan oleh parlemen pada tahun 1991 dan dipengaruhi oleh hukum komersial lama yang berakar di Austria, serta dibentuk dari hukum komersial Jerman. Hukum tersebut memperkenalkan sejumlah aturan terkait dengan usaha. Legislasi ini mencakup ketentuan terhadap laporan keuangan tahunan, pajak penghasilan, audit, dan rapat pemegang saham. Undang-undang akuntansi yang menetapkan ketentuan atas akuntansi ini dibuat berdasarkan Direktif keempat dan ketujuh Uni Eropa. Undang-undangan tersebut secara khusus menegaskan penggunaan daftar akun yang digunakan untuk pembuatan catatan dan penyusunan laporan keuangan. Undang-undang ini juga kemudian diamandemen agar Ceko semakin dekat dengan IFRS. Jadi, akuntansi di Republik Ceko itu dipengaruhi oleh hukum komersial, undang-undang akuntansi, dan keputusan Kementerian Keuangan. Saja yang dapat saya sampaikan, nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya lebih lanjutnya. Setelah tadi yang dibahas oleh Erlinda, saya juga akan membahas sedikit tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi di Republik Ceko. Yang pertama adalah sumber pendanaan. Seperti yang kita ketahui, Republik Ceko ini terletak di pusat Eropa. Salah satu pendapatan penting dari Republik Ceko adalah pusat pariwisata atau sektor pariwisata. Pada tahun 2001, pendapatan dari sektor pariwisata mencapai 118 miliar. Dilanjut dengan nomor 2, yaitu sumber hukum. Sumber hukum di Ceko didasarkan pada sistem hukum Kode Sipil Eropa Kontinensial. Ketentuan ini juga mencakup tentang laporan keuangan, pajak, audit, dan juga rapat pemegang saham. Yang ketiga adalah perpajakan. Contoh negara seperti Ceko, Jerman, Jepang menerapkan prinsip seluruh dunia, yang artinya mengenakan pajak terhadap laba atau pendapatan perusahaan dan warga negara di dalamnya tanpa melihat wilayah. Yang keempat adalah ikatan politik dan ekonomi. Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Republik Ceko telah menyiapkan dari tahun 2012 sampai tahun 2020 menjadi periode baru strategi ekspor Ceko. Dimulai dari menyokong 3 pilar, yaitu pengembangan ekspor, pelaporan pro ekspor, dan menyokong pengembangan peluang bisnis. Dan yang kelima adalah inflasi. Yang keenam adalah tingkat perkembangan ekonomi. Republik Ceko sendiri telah berubah atau mengalami perubahan dalam sistem perekonomian terencana menjadi sistem yang berorientasi ke pasar. Perdagangan yang dilakukan Republik Ceko itu sendiri hanya sebatas dengan negara-negara tetangga saja. Yang ketujuh adalah tingkat pendidikan. Seperti yang kita ketahui, Republik Ceko ini terletak di Eropa. Dan di sana itu tingkat pendidikannya sangat dihargai dengan tinggi karena fasilitas yang modern dan juga tenaga ahli di bidangnya. Salah satu contohnya itu adalah Albert Einstein. Albert Einstein itu sendiri adalah salah satu alumni dari universitas tertua di Republik Ceko.
Yang kedelapan adalah budaya. Orang Ceko sangat memperhatikan masalah pakaian. Untuk perempuan, contohnya mereka lebih menyukai memakai rok berwarna hitam atau merah. Untuk laki-laki, mereka akan mencabut bulu angsaya yang berada di topinya sebagai tanda bahwa mereka sudah menikah. Dilanjut dengan pasar modal Republik Ceko. Ceko tidak memiliki daftar negatif investasi, baik dari sektor manufaktur maupun dari sektor jasa, selama memenuhi syarat dan kriteria yang ditetapkan. Ceko menerapkan investasi dan saat ini sangat gencar melakukan promosi untuk menarik investor. Contoh sektor yang ditargetkan Ceko seperti nanotekno, otomotif, penerbangan dan antariksa, bahan bakar terbarukan, serta penelitian dan pengembangan atau R&D. Di sini saya akan membahas tentang negara Norwegia. Berdasarkan standar akuntansi, emiten Norwegia diwajibkan harus menggunakan standar akuntansi internasional atau IFRS dalam laporan keuangan di Norwegia versi peraturan di Uni Eropa. Jika sebuah perusahaan yang terdaftar tidak diharuskan untuk membuat laporan keuangan konsolidasi, diperlukan untuk menggunakan IFRS dalam rekening terpisah. Jika tidak, perusahaan Norwegia diperbolehkan untuk menggunakan IFRS di atau Norwegia versi peraturan di Uni Eropa dalam laporan keuangan konsolidasi dan rekening terpisah. Aturan pajak di Norwegia adalah seperangkat aturan yang terpisah, independen, dan regulasi akuntansi, karena Norwegia hanyalah bagian ekonomi di area Eropa dan bukan Uni Eropa. Proses hukum untuk pengaturan IFRS memiliki lapisan tambahan. Pelaporan keuangan di negara Norwegia ada neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Pasar modal di negara Norwegia. Oslo Stock Exchange adalah salah satu pendiri. Beberapa anggota Dewan Pengatur Standar juga anggota Komite Akuntansi Oslo Stock Exchange. Lembaga ini memiliki tanggung jawab sekretariat pengaturan tubuh standar. NRS berpartisipasi dalam forum konsultasi Eropa Standard Setter dari Eropa Pelaporan Keuangan Advisory atau EFRAG. Perusahaan penjualan Norwegia standarisasi yang menentukan laporan laba rugi dan neraca format dengan yang digunakan untuk rekening tahunan. Ini juga mencakup sistem akuntansi dengan pedoman penyusunan sistem akuntansi untuk perusahaan individu dan industri disesuaikan dengan laporan laba rugi dan neraca format. Sistem akuntansi ini dirancang untuk memberikan spesifikasi bila memungkinkan untuk pelaporan lembaga-lembaga publik, analisis akuntansi, standar akuntansi perbandingan, dan lain-lain. Saya Aprilia Rahmawati ingin menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi. Yang pertama yaitu sumber pendanaan. Dana pensiun milik pemerintah Norwegia, salah satu yang terbesar di dunia, telah menarik investasi sebesar $314 Amerika Serikat. Yang kedua yaitu sistem hukum. Nah, sistem hukum ini memiliki 6 poin. Yang pertama yaitu the parliament, cabang legislatif. Yang kedua, pemerintah, cabang eksekutif pertama dan cabang eksekutif kedua. Yang ketiga, kekuasaan eksekutif, menegakkan tatanan hukum. Yang keempat, sistem pengadilan, cabang yudisial. Yang kelima, pengadilan distrik. Dan yang terakhir, yang keenam, pengadilan banding. Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi perkembangan standar akuntansi adalah sistem perpajakan. Untuk memperoleh porsi pemerintah dari industri migrasi, Norwegia memang hanya menggunakan sistem perpajakan. Nah, sistem perpajakan ini mereka yang secara administrasi sudah canggih
penggunaan TSC sudah lagi tidak dianggap atau tidak diperlukan. Walaupun menggunakan konsesi dan bagian pemerintah hanya diperoleh dari pajak, namun besarnya bagian pemerintah atau government tax termasuk tinggi. Tetapi bagi investor, walaupun government tax cukup tinggi, namun sistem kompensasi Norwegia ini dianggap netral karena elemen bagian pemerintah diperoleh dari pajak. Faktor yang keempat yaitu sistem inflasi. Laju inflasi di Norwegia tercatat sebesar 2% pada Maret 2014. Laju inflasi ini dilaporkan oleh Statistik Norway. Laju inflasi di Norwegia rata-rata 4,75% dari tahun 1950 hingga 2014. Di Norwegia, langkah-langkah tingkat inflasi kenaikan luas atau penurunan harga yang dibayar konsumen untuk keranjang standar barang. Halaman ini memberikan Norway tingkat inflasi, nilai yang sebenarnya, data historis, perkiraan grafik, statistik, kalender ekonomi, dan berita. Selanjutnya faktor yang kelima yaitu tingkat perkembangan ekonomi. Norwegia merupakan negara industri yang banyak mengalami perkembangan dengan model ekonomi terbuka dan berorientasi pada kegiatan ekspor. Norwegia juga menduduki peringkat tinggi dalam hal standar hidup, usia rata-rata, standar kesehatan secara umum, dan standar perumahan. Kekayaan materi sebagian besar disebabkan karena kekayaan sumber daya alam, dan sebagian lagi dikarenakan keikutsertaan Norwegia dalam industri Eropa Barat, serta kedekatan dengan pasar utama. Faktor yang keenam yaitu faktor tingkat pendidikan. Kebijakan pendidikan Norwegia berakar pada prinsip kesamaan hak terhadap pendidikan bagi semua masyarakat, tanpa memperhitungkan latar belakang sosial dan budaya atau tempat tinggal. Kegiatan mengajarnya pun disesuaikan dengan keahlian dan kemampuan masing-masing siswa. Faktor yang ketujuh yaitu faktor budaya. Dalam budaya Norwegia, ia mempertahankan akar dari era lama, menampilkan sekaligus karakteristik negara Eropa Barat modern. Orang-orang memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan alam. Mereka yang telah mendorong berbagai kegiatan sosial di luar ruangan. Faktor yang terakhir yaitu faktor ikatan politik dan ekonomi. Norwegia adalah negara monarki konstitusional yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Parlemen ini terbagi menjadi dua dalam voting legislasi yaitu Odelsting dan Lagting, kecuali untuk beberapa hal. Storting berfungsi sebagai parlemen unikameral. Norwegia telah menerapkan ukuran restrukturisasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Hubungan perdagangan yang luas dengan negara lain telah memberikan industri Norwegia landasan untuk mengembangkan sistem ekonomi yang lebih maju. Ekonomi Norwegia secara umum dikarakteristikan sebagai ekonomi campuran, ekonomi pasar kapitalis dengan komponen pengaruh yang jelas. Cukup sekian pembahasan dari kelompok kami, semoga dapat menambah wawasan kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.